Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Allahu Akbar. Baik teman-teman, apakah semuanya sudah mendapatkan LK? Sebelumnya kita hari ini akan mendengarkan tentang kisah ya dari seorang pengusaha yang luar biasa keren, yang luar biasa keren, yang luar biasa menginspirasi dari seseorang yang sudah merintis usahanya dari nol ya. Siap semuanya belajar jadi pengusaha? Kalau bos tanya aku, kamu jawab siap. Bersama-sama. Aku. Jadi pengusaha supaya persaudaraan tidak putus. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau sudah siap, kita sambut narasumber kita. Ya, beliau adalah owner Amani Cookies and Cake. Ya. Cake and Cookies ya. Amani, owner Amani Cake and Cookies. Dengan bacaan takbir kita sambut Bunda Nurhayati. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk belajar bersama dengan anak-anak kelas berapa? Masya Allah, sudah kelas 5 mau belajar menjadi apa? Sesuai temanya apa? Pengusaha keren. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadzah kelas 5 Pak Tanto, terima kasih atas kesempatannya untuk belajar bareng dengan anak-anak. Dan tak lupa yang kami sayangi anak-anak kelas 5 SD Bina Insani. Baiklah, sebenarnya saya juga deg-degan, ragu-ragu ketika sama Bu Yusi, Bu, jadi itu ya pembicara tentang pengusaha. Aduh, siapa saya gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa lah, insya Allah kita belajar bersama. Apa sih itu pengusaha? Taunya, oh yang ini yang sebelumnya sebelum berbicara tentang pengusaha, saya mau nanya ke anak-anak. Siapa yang cita-citanya jadi dokter? Masya Allah, luar biasa. Siapa yang cita-citanya jadi arsitek? Ya, lebih banyak yang dokter, Bu. Siapa yang cita-citanya jadi ustadzah? Siapa yang mau jadi pengusaha? Masya Allah. Nanti kita tahu apa sih pengusaha. Kita sesuai dengan temanya, akulah pengusaha cilik, dengan judul jadi pengusaha siapa harus berani. Sebelum jadi pengusaha, kalian tahu nggak pengusaha itu apa? Ada yang bisa jawab? Nanti dapat hadiah. Siapa yang mau jadi pengusaha? Satu maju ke sini.
Ayo yang maju, nanti dapat hadiah. Ayo, namanya siapa Mas? Enggak usah takut, kan mau jadi pengusaha. Ayo, maju. Oh iya, sip, ya. Lima Al-Farabi. Pengusaha adalah pedagang tapi yang udah sukses. Ya bolehlah, nggak apa-apa. Ada lagi tadi yang ngacung jadi pengusaha sini. Nah, nanti hadiahnya nanti ya. Nah, nanti diingat-ingat ya yang sudah maju. Perkenalkan nama Aswan. Usaha harus semangat dan sukses. Pengusaha itu apa? Berarti kegiatan yang menggunakan setengah tenaga dalam pikiran untuk mencapai maksud tertentu. Baiklah, udah 2 aja cukup ya. Tahunya pengusaha apa? Ternyata masih bingung. Pengusaha berasal dari kata usaha. Pengusaha, biasanya kan pedagang, pelayan, petani, semua berasal dari kata itu orang yang melakukan usaha, orang yang mempunyai daya upaya, mempunyai kegiatan untuk dengan segenap tenaga upaya untuk menghasilkan sesuatu, terutama yaitu untuk mencapai keuntungan. Itu namanya pengusaha. Dari sekian banyak ini tadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, ada yang jadi apa tadi? Dokter, ustadzah, arsitek, siapapun itu bisa loh jadi pengusaha. Kok bisa? Bisa. Karena kita harus tahu ilmunya. Coba slide selanjutnya. Selanjutnya, Us. Nah, ini ciri-ciri usaha. Ciri-ciri pengusaha, satu, memiliki produk atau jasa untuk dijadikan sebagai usaha. Contohnya, karena saya di bidang kuliner, saya memiliki produk, nama Amani itu nama mereknya, tapi ini produknya snack, aneka makanan cemilan. Itu namanya memiliki produk. Terus mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Kalau tidak mendapat keuntungan, buat apa kita usaha? Rugi, menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi kalau mau jadi pengusaha ya harus untung. Caranya gimana? Cari kembali lagi, gali ilmunya, supaya kita benar-benar tahu apa sih usaha kita, langkahnya bagaimana, biar mendapat keuntungan. Nggak hanya untuk keuntungan diri sendiri, bisa juga untuk lingkungan, untuk orang lain. Itu yang pastinya. Terus memiliki pengetahuan dalam berbisnis atau berniaga. Ilmunya banyak tentang berbisnis, ilmu marketing, ilmu selling, ilmu packaging. Banyak sekali kita kalau mau belajar untuk dikaitkan, disesuaikan dengan bidangnya. Kalau kuliner ya harus tahu ilmunya, produknya bagaimana, bisa bagus masuk di pasaran enggak. Terus packaging, ilmu untuk mengemas yang bagus. Terus cara menjualnya harus punya, ada ilmunya marketing, selling. Terus untuk tahu keuangannya biar kita untung apa enggak, ada ilmunya akunting. Itu untuk hitung-hitungan biar kita usahanya jelas untung apa enggak. Masih banyak lagi ilmu yang lain. Lanjut. Nah, jenis-jenis pengusaha. Pengusaha kecil, ini yang sifatnya dalam
Nanti. Ya. Terus pengusaha kecil. Pengusaha kecil apakah orangnya kecil? Pengusaha kecil biasanya omsetnya masih kecil, modalnya masih kecil, terus tenaganya, karyawannya juga masih sedikit. Paling enggak maksimal 10 orang, itu dikatakan pengusaha kecil. Terus ada pengusaha besar. Pengusaha besar biasanya sudah misalnya punya pabrik atau punya perusahaan yang sudah tidak ditungguin sendiri, sudah punya manajernya, sudah punya karyawannya, sudah punya marketingnya. Itu namanya pengusaha besar, tinggal mantau. Pengusaha online. Nah, sekarang pengusaha online. Sekarang satu orang ya, tadi 2 orang. 1 orang lagi. Siapa ya? Oh, yang dari perempuan, dari perempuan. Boleh? Ya, boleh, dari perempuan. Dari perempuan yang maju sini, monggo. Ya ini yang kerudung biru, kerudung merah dulu. Yang mana? Ya, maju. Ya. Pengusaha online. Pengusaha yang usahanya tuh jualan yang usahanya itu dijual secara online. Tidak apa. Betul. Namanya siapa dari kelas? Mbak Alfargoni. Oh, Mbak Zahra Alfargoni. Bagus, pengusaha yang jualannya lewat online. Betul. Ngomong-ngomong tadi sudah belum kenalan ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, ternyatanya sudah interaktif ya. Saya kembali lagi tadi owner Amani Cake and Cookies yang memiliki usaha tentang snack atau perkataan boleh dipanggil Bunda Nurhayati. Kebetulan anak-anak saya juga di Bina Insani. Ada yang kelas 1, kelas 6 dan sudah lulusan Bina Insani juga. Usaha online, saya lebih ke usaha online. Kenapa? Saya tidak punya toko, saya tidak punya toko yang kayak di pinggir jalan itu tuh ada tulisannya Amani Cake and Cookies. Mungkin semakin berkembangnya insya Allah bisa ke sana. Karena kembali lagi tingkatannya itu nanti dengan modal. Pengusaha online itu apa? Dijual hanya lewat online. Misalnya sekarang lewat Instagram, apalagi Shopee, apalagi Tokopedia, apalagi Lazada, betul. Ya, Bukalapak, ya. Jadi kita ada yang lewat WA, Instagram, buka website. Nah, itu namanya online, tapi nggak buka lapak di rumah, nggak usah, cuma nyediain barangnya saja, tidak perlu toko yang luas, lebar. Saya pernah pengalaman diajak jalan-jalan ke Pekalongan. Di situ kita berkunjung ke pengusaha pakaian. Di situ pakaian ya. Biasanya kalau ibu-ibu suka daster ya, kita masuk ke rumah besar, tidak ada tulisannya. Saya bingung, katanya kita mau berkunjung ke rumah produksi daster, tapi di depan kayak rumah biasa, nggak ada slogannya apa-apa. Begitu kita masuk, dibukakan pintu, ternyata Masya Allah, apa? Di situ barangnya untuk jualan banyak sekali. Satu ruangan besar itu barang semuanya untuk dijual. Dari produksi terus dijual di situ, di dalam rumah yang tanpa embel-embel toko apa, ini jual apa, enggak ada. Ternyata omsetnya besar, penghasilannya banyak. Dari mana? Dari lewat online. Lewat apa? Bisa Instagram, bisa website, bisa Shopee. Nah itu ternyata tidak harus punya toko ya kalau punya usaha ya. Jadi di rumah aja bisa kok berusaha. Anak-anak
bisa kok berusaha tanpa harus membuka toko. Terus pengusaha influencer. Nah, influencer siapa ya? Tapi udah habis ya. Nanti terakhir masih ada. Influencer itu coba siapa yang tahu Atta Halilintar? Ya, semua tahu. Semuanya tahu. Raffi Ahmad. Ya, itu. Ya. Jadi Sultan apa? Andara. Itu pengusaha influencer. Awalnya dia hanya influencer itu bisa lewat jadi YouTuber, selebgram, podcast itu bisa juga jadi pengusaha. Karena apa? Di situ dia nawar-nawarin barang, orang-orang mau beli. Influencer itu apa? Mengikuti. Wah, nanti dia disewa untuk mempromosikan jualan, misalnya jualan topi atau jualan botol minum. Botol minum nanti Raffi Ahmad atau selebgram yang lain cuma mempromosikan saja, bukan punya usaha sendiri. Ini loh botolnya bagus, kualitasnya bagus, mudah dibawa ke sekolah, harganya juga murah. Terus orang-orang yang melihat mau beli, akhirnya banyak mendapatkan keuntungan. Itu namanya juga pengusaha. Jadi pengusaha itu tidak melulu membuat produk, bisa juga melalui jasa. Jasa mengiklankan, mempromosikan itu juga termasuk pengusaha. Terus satu lagi investor. Investor itu biasanya juga dari pengusaha dulu, karena dia punya modal yang lebih, dia tanamkan untuk ke usaha yang lain. Itu namanya investor. Jadi nggak melulu saya punya toko, punya pabrik itu adalah pengusaha ya. Bisa juga jadi pengusaha online, pengusaha influencer, terus pengusaha besar, pengusaha kecil. Saya masih kecil ini, belum apa-apa. Ini Pak Tambah. Terus investor, lanjut. Terus kalau jadi pengusaha apa manfaatnya? Nah, manfaatnya satu pasti mendapat keuntungan. Kalau nggak untung ngapain capek-capek kita berusaha? Ngapain kita bangun-bangun siang membuat pesanan tapi nggak ada untungnya? Cara untung gimana? Dihitung modalnya segini, untuk lain-lain segini, hasilnya segini, masih ada segini. Itu namanya keuntungan. Itu juga ada ilmunya. Melatih kepemimpinan otomatis, karena jadi pengusaha punya anak buah, punya karyawan. Karena kalau digarap sendiri nggak nyandak, dibagilah ke karyawan untuk bekerja. Jadi harus punya jiwa pemimpin yang tegas. Terus membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Tadi ciri-cirinya pengusaha kecil maksimal punya karyawan 10. Nah, itu berarti kita sudah memberikan lapangan pekerjaan. Kalau saya gimana? Saya memberikan lapangan pekerjaan enggak? Ya tetap walaupun online memperkerjakan. Nih, perkenalkan. Ini produk saya namanya getuk. Getuk pasir. Tahu tak? Nah, udah pernah beli? Masya Allah. Ini namanya getuk tapi ini masih mentah, belum digoreng. Ini dengan mengerjakan geduk, nggawe geduk itu ya ora gampang. Dengan mengerjakan, mencari tenaga kerja minimal sekali produksi 5 orang. Nanti belum yang memasarkan sendiri. Saya masih sistemnya dengan seller atau dijual langsung. Terus itu untuk membantu orang lain untuk mendapat pekerjaan. Memiliki kenalan atau relasi yang luas. Nah, kembali lagi tadi. Pas saya buat geduk, saya butuh apa? Bahan utamanya
singkong. Saya terus mencari petani singkong yang kualitasnya bagus. Akhirnya saya menambah kenalan ke petani. Itu juga mendapatkan petani mendapat rezeki enggak di situ? Nah, kita memberi peluang rezeki juga untuk orang lain. Terus memperluas pengetahuan atau wawasan. Ketika saya memiliki usaha, saya harus berpikiran bagaimana ya saya menjualnya, bagaimana cara mendapat keuntungan yang maksimal, bagaimana caranya untuk memasarkan ke tetangga, ke teman yang jauh, atau ke halayak umum. Itu saya harus belajar dan belajar. Melalui pelatihan, mengikuti pelatihan, atau membaca. Sekarang lebih tren lagi membaca, cari apa-apa tanya ke siapa? Mbah Google. Di situ sangat-sangat komplit. Jadi untuk megang HP jangan hanya untuk main game. Di situ ada Mbah Google. Nggih Pak Tanto, ada Mbah Google. Di situ ada tugas, tanyanya ke siapa? Mbah Google. Terus terakhir mewariskan usaha kepada keluarga. Mewariskan ini usaha kita sudah bangun capek-capek, nanti anaknya bisa meneruskan. Apakah anaknya nanti tinggal menikmati saja? Enggak, tetap harus belajar untuk bisa melanjutkan usaha orang tua. Lanjut. Kekurangan dan kelebihan seorang pengusaha. Kekurangan pendapatannya tidak pasti. Yang namanya usaha beda sama dokter, beda sama ustadzah, gajinya setiap bulan jelas, betul? Nah, terus dokter, PNS, pejabat gajinya sudah jelas, dapat gaji? Ya betul. Kalau pengusaha enggak, kalau semakin tinggi usahanya, semakin besar usahanya, penghasilannya juga semakin besar. Tapi ada kalanya juga kalau lagi siklusnya turun ya penghasilannya turun, jadi tidak ada kepastian. Berisiko kehilangan modal. Nah ini pentingnya belajar, cari ilmunya untuk menjadi pengusaha, biar enggak rugi. Memiliki tanggung jawab besar, karena memiliki usaha tanggung jawabnya produknya harus bagus, pelanggannya harus senang, pekerjanya biar masuk terus, mendapatkan penghasilan, itu tanggung jawabnya besar. Kelebihannya mendapatkan keuntungan besar, memiliki kebebasan berinovasi dan usaha yang disukai, tidak disuruh-suruh, betul? Nah, karena pengusaha adalah bosnya, jadi nggak disuruh-suruh. Kamu tugasnya membuat ini, kamu tugasnya membuat itu, karena kita bosnya yang nyuruh. Waktunya juga bebas, nggak harus dari jam 7 sampai jam 4, malah bisa sampai malam, suka-suka kita, ya. Terus membuka lowongan kerja bagi orang lain, otomatis tadi ya, menjadi seorang pemimpin atau bos. Sekecil apapun usaha kalian, kalian adalah bosnya. Siapa mau jadi bos? Masya Allah, jadilah bos yang amanah. Lanjut. Sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha. Saya harus bagaimana? Belajarnya bagaimana? Ya, memiliki motivasi yang kuat, semangat. Contohnya yang membuat motivasi apa? Saya ingin membantu orang tua mencari uang. Caranya gimana? Nanti ada caranya ke bawah ya. Terus disiplin. Kalian dengan disiplin masuk sekolahnya tepat jam 7. Siapa yang suka terlambat sekolah? Ya, mulai besok yang rajin. Karena apa? Disiplin itu dimulai dari
kecil, nggak langsung nanti gede aja, sekarang rebahan, nggak bisa, harus disiplin, berangkat masuk jam 7, ya jam 7, suruh bawa bekal dari rumah, ya bawa bekal, nggak boleh bawa mainan, HP, ya nggak usah bawa, itu namanya disiplin, mengikuti aturan yang berlaku, itu nanti rasa disiplin itu akan terbawa sampai besar. Ketika kita memiliki usaha, di jiwa disiplin kita ada, sudah terbiasa, nggak kaget lagi. Jujur, sudah pasti harus jujur. Misalnya, kalau nggak jujur, misalnya gimana? Saya punya produk, ini namanya kacang telur, ya kan? Kacang telur harus jujur. Ini misalnya, Bu, ini pakai pengawet enggak? Misal, enggak, bukan. Tapi saya jujur memang enggak. Jadi memang enggak pakai. Kadang ada usaha yang pakai pengawet, biar dipajang di toko, biar lama, bisa 3 bulan. Ditanya ada pengawetnya enggak? Jawab aja jujur, ada. Tetapi sesuai standar dari dinas kesehatan. Enggak apa-apa jujur, biar barangnya laku, terus bilang enggak ada, sehat dan sebagainya. Pakai pewarna enggak? Kalau memang ada, ya bilang ada. Karena tapi semua sudah sesuai standar dinas kesehatan. Jadi enggak perlu takut. Untuk jujur itu enggak perlu takut. Takut enggak laku nanti, enggak usah takut. Karena jujur itu sudah melakukan kegiatan sesuai dengan standarnya, jadi nggak perlu takut. Terus optimis, bismillah bisa, bismillah bisa. Jangan-jangan nggak laku kalau jualan. Atau saya mau menjadi influencer kayak Atta Halilintar. Jangan-jangan nanti orang-orang nggak suka. Jangan, harus bismillah Bismillah. Kok Atta Halilintar dijadiin pengusaha? Tadi sudah dibilang, termasuk pengusaha influencer. Jadi kamu juga bisa yang suka upload status siapa? Nah, uploadlah status yang mendidik, yang bagus, yang bisa orang melihatnya itu nyaman, tidak tersinggung, tidak menimbulkan emosi. Orang bahkan mau meniru apa yang menjadikan status kita. Itu akan berdampak kemana? Kalau kita mempromosikan barang, orang pasti suka melihatnya, nggak langsung unfollow. Gitu ya. Berjiwa kreatif. Jadi ketika saya melihat ini kreatif juga inovasi ya. Siapa yang tahu Getuk Ketek? Ya, itu Getuk Ketek itu kan dikemas langsung dimakan ya. Kalau sampai buat besok basi enggak? Basi enggak? Basi. Oleh karena itu kita harus kreatif. Bagaimana caranya konsumen bisa menikmati getuk tidak harus beli setiap hari. Tapi ketika butuh kita ada, tinggal konsumsi, nggak repot-repot beli, langsung nyari di mana? Solo Tigo atau ke penjual tradisional, harus repot. Saya ini gimana ya getuk biar tahan awet lama tapi orang mau membutuhkan itu gampang. Dibuatlah, diinovasi menjadi frozen atau beku supaya orang-orang bisa menyimpan di kulkas freezer, ketika mau makan tinggal goreng. Ini namanya kreatif, inovasi, harus kreatif. Percaya diri, harus percaya diri. Produk saya bagus, kualitas bagus. Jangan takut, nanti jangan-jangan nggak laku. Nanti jangan-jangan, wah udah nggak optimis. Harus percaya diri. Terus konsisten.
Konsisten itu apa? Misalnya saya mengenalkan produknya ini bentuknya apa? Kotak. Ada yang bilang bulat? Enggak ya. Ini konsisten, yo bentuknya ini terus tidak pernah berubah biar konsumen tidak bingung. Oh, itu gedok pasir Amani. Kok dinamain pasir? Ya, biar orang penasaran, orang kepo. Kayak apa toh? Emang ada pasirnya? Gitu. Emang itu bikinnya pakai pasir. Nah, jadi orang tertarik. Bentuknya tetap, jadi orang nggak bingung. Oh ya, dikemas. Lanjut. Nah, sekarang nih, bagaimana cara memulai usaha? Bu, saya bisa nggak? Bunda, saya bisa nggak jadi pengusaha dari sekarang? Bisa. Caranya gimana? Pertama niat dulu. Aku pengen usaha. Tadi motivasinya apa? Ingin membantu orang tua. Tetapi tidak boleh mengganggu waktu belajar ya. Pertama niat, aku harus niat mau membantu orang tua mencari penghasilan. Atau membantu siapa yang bundanya di rumah punya usaha? Nah, membantu enggak? Membantu enggak? Ya, mulai sekarang kalau kamu pengen jadi pengusaha, bantulah bundamu di rumah. Contohnya bantu bungkus, bantu ngemas, bantu ngantar ke pelanggan. Itu juga bagian dari belajar. Itu sudah mau jadi pengusaha, mau berusaha dari awal dulu. Terus menentukan ide usaha. Ide usahanya apa ya? Hobi. Nah, dari hobi atau kesukaan. Siapa yang usahanya suka yang punya hobi memelihara ikan hias? Oh, burung ada. Ikan hias, kura-kura. Iya. Itu ada enggak? Peluangnya apa? Kucing. Itu bisa enggak jadi peluang usaha? Bisa. Contohnya misalnya jadi pengusaha kucing. Banyak loh pengusaha memelihara kucing jadi uangnya banyak. Bisa enggak? Bisa. Misalnya nanti dipelihara dengan baik, dia beranak-anak jadi banyak, kucingnya bisa dijual. Atau nanti ada ide, ketika memelihara kucing, kamu meracik makanan kucing sendiri. Misalnya makanannya apa? Whiskas. Beli toh? Sukanya beli? Pasti beli. Coba bikin sendiri. Cari belajar di Google cara membuat pakan kucing. Dicoba nggak apa-apa. Misalnya dari daging ikan asin, atau dari ayam, atau dari apa? Nanti dicari di situ bahannya apa ya. Terus diuji cobakan ke kucing peliharaan kamu. Kucingnya suka enggak? Oh suka. Lahap, jadi gemuk, jadi sehat, terus beranak jadi banyak. Makanan itu yang kamu buat, itu resepnya itu bisa dijual. Kamu membuat yang dikemas, yang banyak, biar teman-temanmu. Pertama caranya gimana? Kenalin ke teman-teman kamu. Aku sudah bisa loh punya makanan kucing. Nah, ditawarkan ke temannya. Apalagi sekarang sudah ada online, bisa di-online-kan lewat status, lewat dari omongan orang ke orang. Akhirnya jadi usaha enggak? Bisa tadi dari menjual anak kucingnya yang banyak, atau menjual pakanannya, atau membuat kandangnya. Nah, kandang
juga bisa. Oh, buat kandang sendiri bisa. Nanti ide itu bisa dijual, betul. Nah itu tadi ada peluang pasar, tadi pakan kucing. Di rumah rata-rata di sini yang punya kucing. Masya Allah banyak ternyata. Berarti ini peluang pasar. Kalau kamu sudah menemukan resep pakan kucing, bisa ditawarkan ke teman-teman. Pertama ke teman terdekat dulu. Kalau sudah terdekat sudah bagus, berarti itu berkualitas, bisa ditingkatkan lagi ke yang lebih luas. Terus skill, mempunyai kemampuan untuk menjual, kemampuan untuk memproduksi, dan dampak positif. Misalnya pakanannya tadi nggak harus Whiskas. Kalau kamu menciptakan pakan kucing itu sendiri, harganya lebih murah, terus aman di lingkungan, itu memberikan dampak positif. Terus sesudah memiliki ide, aku tadi memiliki ide pakan kucing, dah kepegang. Terus selanjutnya di mana? Berkumpul dengan kelompok yang memiliki visi yang sama. Visi yang sama yaitu yang pada pecintaku kucing. Jadi nanti bisa masuk di situ banyak teman-teman pengusaha yang sudah pengusaha, kita masuk ke kelompok yang sudah berusaha di pakan kucing juga nggak masalah. Sekarang di YouTube, di Facebook banyak ya membuat kelompok pecinta kucing. Nanti di situ tahu, oh kebutuhan pasarnya apa, bahan yang bagus apa. Jadi tambah pengetahuan. Amati, tiru, modifikasi. Seterusnya tadi amati, oh itu Whiskas sudah dikemas bagus. Nah, berarti ilmu packagingnya. Itu Whiskas pakai kemasan enggak? Ada tulisannya enggak? Gambarnya ada enggak? Nah, itu ilmu packaging. Ditiru, diamati. Oh, saya berarti harus belajar ilmu mengemas yang baik. Ditiru enggak apa-apa. Terus dimodifikasi. Dimodifikasi itu apa? Ya jangan plek sama, nanti enggak boleh sama Whiskas ya enggak? Boleh ganti merek, ganti warna, ganti kemasan. Misalnya Whiskas kemasannya kayak gini, boleh kita kemasannya lain sama juga enggak apa-apa. Yang penting enggak sama plek ya. Misalnya di sini ditulisi namanya siapa? Siapa? Adit. Mas Adit. Nah, misalnya apa? Di sini pengusahanya Mas Adit, nama mereknya nanti apa ya? Tahu. Apa ya? Gak tahu. Lirikannya diganti cemilan kucing, boleh biar gak sama, gak apa-apa ya. Terus amati, tiru, modifikasi. Lanjut, tingkatkan ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya tadi ilmu packaging, ilmu jualan, ilmu berhitung biar nggak rugi dan lain sebagainya. Membuat produk yang berkualitas. Tadi pakan kucing bisa dibuat berkualitas supaya bisa bersaing. Terus lengkapi legalitas. Coba di sini legalitas yang ada apa aja? Legalitasnya halal. Ada ya gambar halal ya. Apalagi PIRT ini dari Dinas Kesehatan supaya pembeli itu yang makan merasa aman. Oh ini sehat halal. Jadi nggak ragu-ragu membeli produk Amani.
Terus evaluasi, terakhir adalah dievaluasi. Kira-kira usaha saya ini sudah maksimal apa belum? Sudah bagus apa belum? Kayak tadi pakan kucing, sudah kemasannya bagus belum? Tapi kok belum ini ya? Belum penjualannya belum banyak ya? Ya caranya ilmu marketingnya ditambah, belajar lagi ilmu marketingnya. Lanjut. Nah, contohnya ini lihat. Perkembangan produk Amani Cake and Cookies. Jadi dulu apakah langsung begini? Enggak, tapi masih model biasa. Biar laku dikasih merek. Kayak tadi pakan kucing dikemas plastik. Yang penting dikasih merek camilan kucing misalnya. Enggak apa-apa. Sudah punyanya Mas Adit, ada nomornya. Itu pertama kali dijual. Terus kemudian tahun 2023 karena saya sudah belajar marketing, packaging, terus produksi yang bagus dan sebagainya, sudah mendapatkan halal, sudah mendapatkan PRT, packagingnya juga bagus, akhirnya jadi bagus. Butuh waktu enggak? 2007. Nah, berarti semuanya tidak instan, semua harus belajar. Nanti lama-lama jadi bagus. Terus yang bawah itu dulu yang gedung itu dulu tahun 2021 awalnya stikernya cuma nemplek namanya Amani. Oh, sekarang sudah komplit, ada merek, ada komplit karena ada halal, ada BPOM. Nah, ini semuanya dilengkapi dengan legalitas. Akhirnya kemasannya juga jadi ikut bagus. Ini yang goreng dulu cuma dikemas dari itu jadi bagus. Nah, ini yang sudah lanjut. Nah, siapa favorit kalian? Coba barisan depan favoritnya siapa? 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 Itu yang paling pertama, kenal nggak? Tapi kalau lihat gambar di sampingnya jadi tahu nggak? Nah, tahunya KFC, benar? Siapa yang suka makan beli ayam di KFC? Ya. Beliau namanya Kolonel Sander. Dulunya cuma jadi pegawai restoran. Tapi dia kreatif menemukan resep fried chicken yang sekarang sudah ditiru oleh banyak usaha-usaha ayam. Beliau mulai bekerja di restoran itu umur 40 tahun. Sebelumnya kerja dipecat, kerja di sini dipecat, kerja di situ dipecat karena memang belum cocok, karena nggak sesuai dengan keinginan, di tempat kerja tidak sesuai, akhirnya dipecat. Umur 40 tahun baru bekerja di restoran. Setelah di restoran setiap hari masak ayam, masak cumi, masak apa dan sebagainya. Mungkin beliau melihat, oh ayam itulah laris. Siapa yang di rumah suka dibuatkan fried chicken? Ya, banyak juga yang suka ya. Disitulah
Nah, karena banyak yang ternyata penggemarnya chicken banyak, terus buatlah resep yang paten, yang orang lain nggak bisa, yang nggak tahu. Akhirnya resep itu bisa dijual loh. Bisa nggak? Bisa. Karena belajar itu resep kucing bisa dijual ke pengusaha, nanti kita dapat royalti atau dapat komisi dari penghasilan usaha resep itu. Terus siapa lagi sebelahnya yang jaket hijau? Ya betul, taunya Gojek. Pak Nadiem itu siapa ya? Menteri Pendidikan. Dulu beliau kuliahnya di Amerika, selesai kuliah bekerja. Setelah pulang ke Indonesia melihat peluang bisnis, peluang pasar, terus punya ide. Ini peluang usaha. Masyarakat sudah mulai kenal gadget online. Orang mau ke pasar, mau beli misalnya mau beli chicken, repot, di jalan macet, akhirnya nggak jadi. Di situ banyak mobilisasi yang nggak lancar. Akhirnya dia memiliki ide untuk membuat usaha Gojek. Apakah langsung besar? Enggak, dari kecil dulu, dari 10 dulu, dari 20 dulu. Oh ternyata laris, terus dikembangkan. Awalnya di Jakarta dikembangkan, di Semarang, di Surabaya. Oh semuanya akhirnya seluruh Indonesia. Siapa yang punya? Pak Nadiem. Walaupun sudah jadi menteri, apakah masih jadi pengusaha? Masih tetap, karena pengusaha itu tidak memandang profesi, siapapun bisa jadi pengusaha. Terus bawahnya siapa lagi? Raffi Ahmad, Sultan Ambara. Itu pengusaha influencer. Itu dengan sering nongol di TV, dengan akhirnya banyak orang yang tertarik, akhirnya dia bikin iklan, orang mengikuti beli. Kalau pusing makan apa? Obatnya Oskadon. Nah, itu orang-orang akhirnya mengikuti influencer, diikuti oleh konsumen. Terus Atta Halilintar, kamu yang suka update status, biar ada statusnya itu bermanfaat, bisa juga Atta Halilintar menjadi inspirasi. Atta Halilintar awalnya punya usaha clothing, baju, tapi menjual ini loh aku jual baju, nggak bisa, harus ada ilmunya. Nah salah satunya jadi YouTuber, dengan dia terkenal. Terus ketika orang-orang banyak yang mengenalnya, dia sudah mulai mempromosikan usahanya, jualan baju. Makanya fashionnya banyak ya, itu sebenarnya untuk tujuan bisnis atau usaha. Lanjut. Nah, ini ada tugas dari Ustadzah ini. Nah, Ustadz, tugasnya apa dari Ustadzah? Tugasnya apa? Ya. Oh, belum disampaikan. Oh, gitu ya. Siap. Siapa yang tahu singkong? Oh ya, semua tahu. Kalau orang Indonesia harus tahu singkong. Masa kalah sama kurma? Kurma di Arab aja kita tahu, masa singkong nggak tahu ya. Singkong itu makanan tradisional. Terus olahan tape. Lah singkong itu untuk menjadi tape dibuat difermentasi itu ya. Nah, difermentasi jadilah tape. Siapa yang suka tape? 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Dari berapa semuanya?
dari 100 ada ya anak 100 anak. Nah, dari 100 anak 1% yang suka tape. Terus bagaimana kalau kalian berjiwa pengusaha, tape itu biar anak-anak suka bagaimana? Diolah menjadi makanan yang menarik. Nah, ini poki tape, dari kata-katanya poki-poki, kalian tertarik enggak? Siapa yang suka poki-poki? Nah, kalau bilang poki-poki itu pasti suka. Tapi kalau bilang tape enggak suka. Boleh diganti poki kasava, ya bisa. Padahal dari tape, karena kalian belum mencoba. Terus ini kemarin dari Bu Yusi, Bunda gimana caranya ya tapenya diolah biar anak-anak suka. Ini poke tape terbuat dari tape singkong yang dipadu dengan aneka topping membuat rasa lebih yummy. Terus lanjut. Cara buatnya gimana? Tuh, boleh lihat ya. Bahannya ada tape, gula pasir, garam, tepung terigu, tepung beras, tepung panir, gles yang kayak untuk cairan donat itu, yang buat donat itu, terus sama minyak goreng untuk menggoreng. Ini nanti bisa dibuat tugas ini. Nah, cara membuatnya gimana? Tapenya dihaluskan, boleh dimasukkan ke plastik, plastiknya diremes-remes. Nah, tuh, atau pakai garpu, boleh. Setelah dihaluskan, tape yang sudah dihaluskan tadi kan ada serat tengahnya yang keras ya, itu dibuang. Habis itu dicampur garam, gula pasir, tepung terigu, gula halus, aduk sampai rata menjadi adonan. Setelah selesai menjadi adonan, dimasukkan ke plastik segitiga. Itu untuk dicetak. Kenapa harus pakai plastik segitiga? Karena adonannya lembek. Karena adonannya lembek, itu butuh bantuan plastik. Terus ujungnya itu dipotong, lalu disiapkan tempat. Nanti di tepung panir itu adonannya ditaruh di tepung panir, dibalur-balur, berarti sudah siap goreng. Semakin kecil, semakin ujung segitiganya kecil, nanti dia semakin gurih. Jadi nanti kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede. Kadang yang gede biar cepat selesai, tapi rasanya kurang yummy. Habis itu digoreng, setelah agak dingin dimasukkan ke lelehan coklat boleh, matcha boleh, atau Oreo boleh, rasa-rasa. Itu namanya poki tape. Siap praktek di rumah? Nah, ada pertanyaan? Apa? Keuntungannya per bulannya berapa? Keuntungannya per bulannya. Yang mana? Berdasarkan keuntungan per bulan. Kak. Kenapa? Oh iya. Jadi tadi pertanyaannya untungnya berapa per bulan? Ini tergantung, tadi pengusaha itu tidak pasti ya. Tidak pasti. Ringnya karena saya itu pengusaha masih kecil, omset. Ini untungnya ya? Untung apa omset? Untung. Oke. Untung. Ringnya antara 1 sampai 5 juta. Lumayan. Bisa, karena saya adalah ibu rumah tangga yang jadi pengacara, yaitu pengangguran banyak acara.
Jadi segitu lumayan, bisa buat bayar ART, bisa buat beli pulsa, nggak minta ya. Kok adarinya bisa 1 sampai 5? Karena kenapa? Kadang namanya usaha lagi turun, kadang naik, itu naik turun. Ada lagi yang bertanya? Nama tokonya apa? Amani Cake and Cookies. Ada contohnya tulisannya nih. Nih di bawah sini udah tertulis Amani Cake and Cookies. Amani Cake and Cookies. Mau lihat? Boleh. Di sini paling bawah. Ada pertanyaan lagi? Bareng ya, dipakai bareng ya. Dipakai bareng. Mau lihat? Boleh, boleh mutar. Dilihat aja ya, soalnya itu tadi sudah punyanya orang lain. Tadi yang pertama maju ya. Tapi nanti dibagi ke teman-temannya ya. Apa? Nanti dia kasihkan ke yang maju, nanti baru dibagi ke teman boleh. Itu buat melihat nama Amani Cake and Cookies, tulisannya kayak apa itu di bawah. Ada enggak? Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi kaitannya dengan tugas? Maju. Punya berapa karyawan? Berapa karyawan? Karyawan yang pasti 5. Ya, 5. Ya. Kenapa? Kalau ada gerakan-gerakan boleh nggak? Ya. Alhamdulillah. Lanjut bawah. Nah, acara sudah selesai, ternyata waktunya sudah habis. Nanti sebelum ditutup tadi yang dapat door prize maju ke depan ya, 3 orang ya. Kenapa? Bukan, nanti itu dikembalikan ya. Ada pantun nih, ada pantun nih, ada pantun nih. Nanti kalau dikata-kata siapa mau jadi pengusaha sukses, saya gitu ya. Sepakat ya? Saya gitu ya. Tahun depan ada acara Pilpres. Maka jangan lupa ingat tanggalnya. Siapa mau jadi pengusaha sukses? Rajin belajar dan berdoa kuncinya. Ya, burung wiran, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Anak-anak kalau ada yang kurang berkenan, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Nurhayati semuanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa keren ya, luar biasa bermanfaat untuk menjadi pengusaha sukses.